Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hari Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah, masa pertobatan, masa pembaruan diri, masa retret agung. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana hidup kita, terutama dalam 3 pilar. Bagaimana doa-doa kita, bagaimana keterikatan kita terhadap diri sendiri, apakah kita itu begitu terlekat dengan diri sendiri, dan itu kita atasi dengan berpuasa, berpantang dan berpuasa, serta bagaimana relasi kita dengan sesama, terutama yang menderita dan membutuhkan, diwujudkan dengan amal kasih. Mari kita mengikuti perayaan ini dengan khidmat, terutama kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 ciri orang saleh dalam zaman Yesus. Tapi ini juga sebenarnya ada di setiap agama, ya, tidak hanya agama Yahudi. Yaitu orang yang rajin berdoa, beribadat, orang yang rajin berpuasa, dan orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin beramal. 3 kesalehan, 3 ciri kesalehan. Doa itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena doa itu kan kita berbicara dengan Tuhan. Ya. Kita membangun relasi dengan Tuhan, ibadat juga. Lalu doa itu juga memurnikan hidup kita, niat-niat kita. Karena ketika kita berdoa, kita tidak mungkin membohongi diri sendiri. Kita tidak mungkin berbohong pada Tuhan. Yang kedua adalah puasa. Puasa itu tujuannya supaya membuat kita tidak terikat kepada kenyamanan-kenyamanan pribadi, kenikmatan-kenikmatan pribadi. Tidak terikat pada hal-hal duniawi yang membuat kita nyaman, comfort zone. Ya, jadi apa yang membuat kita itu nyaman, membuat nikmat, itu kita dengan berpuasa, kita mencoba detachment, ambil jarak. Karena ya kita nanti ya kalau mati jadinya ya entah dikremasi, entah dikubur ya jadi tanah lagi, jadi abu. Jadi apa yang kita genggam selama hidup, itu nanti kalau kita mati ya akhirnya ya lepas. Kita nggak mungkin ya menggenggam sesuatu selama-lamanya. Nah, dan yang terakhir sedekah itu membuat kita berelasi dengan sesama. Solidaritas, membangun solidaritas, terutama pada yang membutuhkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah 3 bentuk kesalehan yang kemudian ditekankan dalam masa Prapaskah ini. Nanti bacaan-bacaan mulai hari ini sampai dengan nanti Pekan Suci itu banyak ya berisi tentang bagaimana harus berdoa, bagaimana harus berpuasa, bagaimana harus berbelas kasih. Ya. 3 hal itu selalu ya ditampilkan dalam bacaan-bacaan misa harian. Ya. Nah, lalu saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus
juga mengutip 3 hal itu, yaitu soal doa, puasa, dan bersedekah. Tetapi Yesus dalam bacaan Injil menekankan soal motivasi. Motivasi 3 hal itu adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Bukan motivasinya untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri itu kita sudah mendapat upahnya, artinya ya nggak ada gunanya. Kalau motifnya untuk diri sendiri itu kan artinya untuk dapat tepuk tangan, untuk dapat pujian. Oh, aku loh nyumbang orang ini, aku loh sudah puasa. Kamu puasanya cuma hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Saya tiap hari puasa. Ya. Saya tiap hari berdoa. Lah kalau itu tujuannya, itu kan sebenarnya tujuannya untuk membanggakan diri sendiri. Nah itu tidak ada artinya. Karena tujuan 3 kesalehan itu bukan untuk diri sendiri. Dan saudara-saudari yang terkasih, ya, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana motivasi untuk menjalankan 3 hal itu. Dan saya mengajak bagaimana kita melakukan secara praktis, bagaimana kita melakukan 3 hal itu. Yang pertama saya mengusulkan untuk mengikuti misa setiap hari. Kalau tidak bisa offline, bisa online. Kalaupun offline, online tidak bisa, itu bisa membaca bacaan untuk misa hari itu. Renungan-renungan bacaan. Karena apa? Seperti halnya sebuah retret. Kalau Anda pernah ikut retret, itu kan mesti pembimbing retret memberi bacaan kitab suci lalu direnungkan. Nah, kita ini retret 40 hari, bacaannya itu sudah disusun. Ya, bacaan itu sudah disusun dengan sangat indah, dengan sangat baik untuk mendalami 3 hal itu. Jadi misalnya besok atau lusa, itu bacaannya kalau Anda buka mengarah pada itu, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana berbuat kasih. Baru nanti pada pekan suci adalah soal kesengsaraan Yesus, bagaimana penderitaan Yesus itu membawa kepada kebangkitan. Tetapi pada hari-hari ke depan, bacaan-bacaan itu menjadi bahan retret selama 40 hari. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat tujuan tadi. Misalnya saya ambil puasa. Puasa itu kan untuk ambil jarak dengan kenikmatan-kenikmatan. Banyak orang itu bertanya secara praktis, puasa kita itu secara legal, secara yuridis itu kan sangat ringan. Kita itu, ya masa prapaskah 40 hari, puasanya itu sebenarnya yang wajib cuma 2 hari. Hari ini dan nanti Jumat Agung. Nah makanya gereja itu menganjurkan, yaitu kewajiban minimal. Tapi lebih baik kalau kita mengambil yang lebih dari situ. Jadi saya ambil contoh, misalnya kita itu berpuasa. Saya ambil halnya dulu, puasa apa? Puasa itu kan aturannya makan, ya, kenyang cuma sekali. Kalau kita makan 3 kali, yang 2 kali tidak kenyang, yang kenyang sekali. Nah, kalau kita mau menambah itu kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan itu setiap hari selama 40 hari. Jadi kalau 3 kali makan, kita makan yang 1 kali yang kenyang. Mungkin orang, loh saya romo tiap hari itu saya sudah kelaparan. Jadi saya tiap hari ini sudah makan kenyang itu cuma sekali aja. Ya kalau begitu bisa ditingkatkan.
bisa ditingkatkan. Untuk apa? Ya untuk misalnya jamnya pagi sampai malam itu puasa, lalu nanti ya seperti saudara-saudara kita. Bisa. Intinya adalah apa? Intinya adalah kita melakukan di luar kebiasaan untuk ambil jarak dari kelekatan-kelekatan itu. Nah, yang kedua misalnya pantang. Pantang itu kan seringkali yang diajukan adalah pantang daging. Dan ini bagi orang yang vegetarian, ini tidak ada artinya. Dia tiap hari nggak makan daging. Jadi sepanjang hari sepanjang hidupnya dia sudah puasa. Tapi bukan maksudnya itu. Ya, kalau dia tidak makan daging, ya, lalu puasanya bagaimana? Puasanya apa sesuatu yang dia senangi? Misalnya makanan yang tiap hari harus ada. Kalau tidak ada rasanya bagaimana gitu. Pokoknya, kalau saya nggak minum, misalnya ada orang yang, saya kalau nggak minum kopi, itu saya nggak bisa. Harus. Ada orang yang, saya itu harus makan ini, makan. Itu kan kelekatan, harus itu kan kelekatan. Lalu juga puasa, pantang itu juga tidak berkaitan hanya dengan makanan. Tapi lebih-lebih yang membangun hidup kita adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Bagaimana kita, misalnya orang itu, ada seseorang itu yang tiap hari itu kerjanya ngerasani orang. Kalau nggak ngerasani orang itu gatel, mulutnya itu gatel. Wah, saya gatel loh kalau nggak ngerasani orang. Kalau sudah ngerasani orang itu puas, tidurnya bisa nyenyak. Yaitu mbok pantang itu, daripada pantang daging, ya dia mudah. Pantang daging, pantang makanan mudah, tapi ngerasani orang nggak bisa. Tiap hari selalu ada yang ya dirasani. Nah, itu kan sebenarnya lebih jahat daripada sekedar daging, daripada sekedar pantang rokok dan sebagainya. Karena ini perbuatan. Nah, ya kalau mau pantang, coba dalam 40 hari itu berhenti ngerasani orang. Berhenti menghakimi orang, berhenti marah-marah, berhenti mengeluh, berhenti mencaci maki. Itu lebih berat. Karena kadang-kadang orang itu terlekat pada kebiasaan-kebiasaan. Saya ini kalau nggak marah-marah itu rasanya ya nggak enak hidup saya. Jadi saya itu harus marah tiap hari. Kalau nggak marah itu pegel kabeh. Nah ini bisa menjadi objek, bisa menjadi bagian dari puasa atau pantang kita. Dan itu akan lebih bermanfaat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah kita harus memaknai lebih luas. Lebih luas. Apa yang membuat kita terikat, apa yang membuat kita terlekat, itu bisa menjadi objek puasa dan pantang kita. Dan yang berikutnya adalah arahnya yang terakhir adalah berbelas kasih. Maka orang bisa mengalihkan itu. Misalnya saya pantang, misalnya ini ya, saya pantang rokok selama 40 hari. Saya puasa juga rokok selama 40 hari. Rokok itu satu bungkus mungkin 20.000. Nah, ini kan 20.000 kali 40 berapa? Sudah 800.000. Nah, uang ini bisa digunakan untuk membantu orang lain. Membantu orang yang kena paru-paru, membantu orang yang kesusahan. Bukan gini, saya 20.000 pantang rokok, tak celengi. Engko nek wis oleh 800.000, tak tukokno rokok maneh. Lho ya padha itu nabung namanya. Ya. Jadi makanya digandeng itu antara berpuasa berpantang supaya kita bisa mengalihkan. Atau saya pantang nggak makan daging selama 40 hari. Uangnya dibuat ya nanti untuk pesta. Kalau sudah Paskah, selama ya dikalikan aja, uang beli daging dikalikan itu. Maksudnya kita juga berpantang itu supaya bisa digunakan uang itu untuk
membantu orang yang tidak mampu. Dan bagaimana kalau saya sendiri merasa tidak mampu? Kita itu selalu punya sesuatu untuk dibagikan. Ada orang-orang yang pasti di bawah kita. Oh, saya ini sudah miskin, Romo. Iya, tetapi kamu tetap punya sesuatu yang bisa dibagikan pada orang yang lebih miskin. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak bisa membagikan diri. Atau tidak ada seorang pun yang kaya raya sehingga tidak bisa menerima. Semoga saudara-saudara yang terkasih, ya, permenungan tentang masa Prapaskah ini, terutama soal motivasi, terutama soal isi, kita harus mengarahkan ini kepada perubahan diri kita. Tidak hanya sekedar rutinitas tanpa perubahan hidup. Dengan berkat Tuhan kita yakin bahwa kita mampu menjalani masa pertobatan 40 hari ini dan membawa perubahan hidup kita, terutama kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih peduli pada sesama, dan orang yang tidak egois, tidak terlekat, tidak terikat kepada kenikmatan-kenikmatan pribadi. Amin.